Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercaya kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat.
Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Hooray! Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh no! Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh, wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh no! Oh, baiklah. Yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Oh! Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go! Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa, aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello! Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya.
Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Halo semuanya, akhirnya kita memulai tantangan ini. Oh tidak, aku langsung tidak beruntung. Aku hanya mendapatkan 1 pak permen karet. Dan aku punya lebih banyak lagi. Aku punya banyak sekali, Alex. Kamu udah benar kurang beruntung. Tapi kita bisa makan permen karet kita dulu. Okay. Setidaknya sesuatu yang bagus. Aku suka hubah-bubah, terutama yang rasa permen karet. Hei, apa yang kamu lakukan? Awesome. Come on. Permen karet itu milikmu dan kamu harus mengungut sampahnya. Ini dia. Oh, ayolah jangan marah. Lihat saja gelembung yang akan aku buat. Lihat ya. Awesome. Tahukah kalian bahwa kalian bisa bermain dengan gelembung? Tapi kalian harus banyak berlatih untuk melakukannya. Wow, kamu sungguh sangat keren. Alex, kamu melakukan dengan baik. Tapi sekarang giliranku untuk mengunyah permen karet. Pertama, aku akan membuka bungkusannya. Aku tahu bagaimana cara membukanya dengan cepat. Wow, itu keren sekali. Dan sekarang saatnya untuk menyantapnya. Mulut penyedot diaktifkan. Wow, keren. Sekarang lihatlah gelembung yang sangat-sangat besar. Aku tidak akan membiarkannya menjadi gelembung yang lebih besar dari gelembungku. Jarum, tolong. Oh no. Apa yang telah kalian lakukan? Aduh, menjijikan. Kamu tidak bisa meledakkan gelembungku, tapi kamu juga telah membuat alisku hilang. Bagaimana aku bisa hidup? Kamu menempelnya kembali. Oke, aku sedikit hanya panik. Baiklah, sudah selesai. Mila, sekarang giliranmu. Akhirnya, untuk membuka bungkusnya, aku memiliki mesin khusus. Cara itu sangat efektif. Dan sekarang kamu bisa makannya satu persatu. Apakah kalian siap untuk melihat gelembung yang benar-benar luar biasa? Jadi menjauhlah dari sini. Ayolah Mila, ini terlalu besar. Aku sangat takut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana cara membawanya turun ke bumi? Oh, aku punya ide. Kita harus meletuskan balon dengan ketapel. Alex, ayo tembak. Kenapa aku? Karena kalau tidak, Mila akan pergi ke luar angkasa. Ayo cepatlah. Meleset. Aku harus melakukannya ini sendiri. Vita, bagus. Kamu berhasil. Aku sudah mengira aku akan bertemu dengan burung-burung. Aku sangat senang melihat kalian lagi. Oh no. Ini dia, aku hanya punya 1 buah delima. Dan aku punya 5. Itu setinggi ini.
sangat besar. Ya memang, lihatlah tumpukan yang aku punya. Tapi milikku lebih enak. Mila, kamu makan dulu lah. Okay. Baiklah, aku sangat suka buah delima. Lihat saja betapa menggugah selera biji-bijian yang terlihat di dalamnya. Namun sangat sulit untuk makannya. Tapi aku selalu bawa pingset untuk mengambil biji-biji kecil ini. Enak dan praktis, tidak perlu mengotori tanganmu. Lebih baik lagi jika aku menaruh biji-bijian ini di atas piring. Dan kemudian memakannya sekaligus. Betul, rasanya jauh lebih enak seperti itu. Tepat 100 butir, itu sangat keren. Itu berarti aku akan merasakan 100 kali lebih enak daripada sebelumnya. Meskipun aku hanya memiliki satu buah delima, aku masih sangat senang. Alex, sekarang giliranmu. Okay. Pertama, aku harus sampai ke bagian yang paling lezat. Memotong buah delima terlalu mudah, tapi menariknya dengan tangan. Wah! Sangat mengerikan. Alex terlihat seperti kehilangan akal sehat. Kehilangan akal memang tidak enak, tapi makan buah delima itu luar biasa sekali. Alex telah kehilangan akal sehatnya. Tidak ada yang seperti itu. Aku hanya makan buah delima yang lezat. Vita, sebenarnya bisa saja kamu mulai agar tidak buang-buang waktu. Betul sekali, sudah waktunya aku menggigitnya sendiri. Mila, aku butuh pisau. Ini dia. Awesome! Hanya makan buah delima saja sudah biasa. Tapi membuat jus yang lezat dari mereka lebih dari sekedar menyenangkan. Lihat bagaimana aku memiliki mesin pembuat jus ini. Wow, betul, sangat besar. Sebuah juicer besar ditambah buah delima yang banyak sama dengan jus delima besar yang sangat lezat. Dan ini lagi dan lagi. Lihatlah dia. Dia meminta kepadaku untuk segera meminumnya. Enak. Bagaimana? Apakah enak? Sangat. Kamu bakal memiliki jus di wajahmu sekarang. Itu bukan masalah. Aku bisa menyingkirkannya dengan mudah dan gampang. Ini dia. Aku hanya punya satu kaleng cola. Aku punya lebih banyak. Lihatlah semua cola milik Mila. Ya, aku tahu. Aku punya menara kaleng cola. Tetapi aku tetap menjadi orang pertama yang minum. Setidaknya aku beruntung dalam beberapa hal. Cola selalu terasa sangat nikmat. Oh, juga perut selalu kembung setelahnya. Come on! Aku punya ide bagus bagaimana cara meminum semua kaleng cola sekaligus. Aku harus membukanya dan kemudian aku memerlukan sedotan khusus yang aku buat beberapa waktu lalu. Iya, betul, ide yang sangat bagus. Cola sangat enak. Oh, tidak. Aku pikir ada sesuatu yang akan keluar dariku. Itu baru geraman yang sangat keras. Apa yang kamu pikir? Bagaimanapun juga aku seorang laki-laki. Aku lebih menyukai Pepsi dan aku dapat satu kaleng. Oh, itu bagus sekali. Apa yang terjadi? Semuanya akan segera jatuh. Jadi apa? Biarkan ini jatuh. Setidaknya aku tidak perlu mencapai barisan paling atas. Aku yakin aku bisa minum semua kaleng cola sekaligus. Ayo Mila, kamu pasti bisa. Buset. Wah. Hei, hanya saja jangan melempar sampahnya kepada kami. Benar sekali, ini adalah kaleng. Sakit rasanya jika kaleng terkena wajah. Maaf, aku tidak bisa berhenti. Mila, apa yang terjadi padamu? Pernahkah kamu melihat perut kamu? Ya, ini semua gas. Selamatkan diri kalian sebisa mungkin. Ini darurat. Tidak apa. Wah, Mila, sudahlah bersendawa. Tidak ada cola yang tersisa. Aku sudah tidak sanggup lagi. Perutku benar-benar penuh. Hanya satu Twix, betapa sedikit. Ya, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya makanlah. Sepertinya seorang sangat lapar. Hati-hati.
Kamu memukul aku tepat di dahi. Dan aku akan melakukannya lagi jika kau terus menggangguku. Aku telah memikirkan sesuatu. Lihatlah. Aku takut. Singkirkan gergaji itu sekarang. Tenang, aku membutuhkannya untuk memotong Twix. Awas, remah-remahnya terbang ke segala arah. Itu saja, aku hampir selesai. Sekarang aku tinggal membuat potongan terakhir. Sekarang makan coklat akan jauh lebih nyaman. Kamu membuat kita kotor, lihatlah. Oh maaf, aku tidak sengaja dan tidak bermaksud. Lihat betapa hebat aku melakukannya. Tampaknya bahwa ada lebih banyak coklat. Tadinya ada 2 buah dan sekarang menjadi 10. Bagus sekali. Ini tidak dapat dihindari. Tapi setidaknya sekarang aku bisa merefresh diriku sekarang. Paket tambahan. Kita harus menyingkirkan segera. Kamu telah melakukannya dengan baik. Terima kasih. Sekarang aku bisa makan semuanya sekaligus. Dan tidak ada yang akan menghentikan aku. Bagaimana lezat itu? Ini hal yang baik. Tapi mengapa kamu perlu botol bayi? Oh, kepalaku. Mengapa kamu selemparkan sesuatu padaku? Maaf, aku hanya ingin membuat susu coklat. Aku pikir ini berhasil. Aku yakin Twix akan terasa lebih nikmat. Oh iya, kombinasi yang hebat. Aku ingin mencobanya. Lain waktu, sekarang giliranku. Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan coklat yang banyak. Pertama, aku akan meniup semua bungkusnya. Wah, bagaimana kau melakukannya? Keren! Sekarang, mari kita mulai membangun benteng. Untuk itu, aku membutuhkan spatula dan semen yang manis, yaitu Nutella. Ya Tuhan, baunya sangat enak. Aku yakin pasta ini akan menjadi tambahan yang enak untuk Twix. Lihatlah betapa kokohnya batu manis ini menyatu. Tidak banyak yang tersiksa. Tinggal sentuhan akhir pada atasnya. Keren! Betapa tingginya menara ini. Kita harus mencobanya. Oh, kenapa menaranya bergoyang? Apa yang kamu lakukan? Dia akan jatuh. Berhenti sekarang. Oh, tidak! Oh, aku pikir aku harus mendengarnya. Aku akan menangkapmu sekarang. Maaf, kami tidak bisa menolak. Untung aku menggunakan helm dan tidak terluka. Wah, permen mata. Aku tidak akan bicarakan porsiku yang wajar. Hanya ada 1 mata. Seorang mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Berhenti menertawakanku, tidak ada yang lucu. Hanya bercanda. Kamu seharusnya tidak mendorong ke aku. Ya sudahlah, aku akan membalasmu. Mari kita lihat, kamu suka dengan lucuan ini? Aku pikir itu menyeramkan. Hei, tolong aku! Apa yang terjadi? Apakah itu matamu? Sungguh mimpi buruk, aku tidak bisa melihatnya. Menakutkan, bukan? Apa yang terjadi? Mengapa kamu melemparkan bola matamu padaku? Oh, aku pikir ini lelucon kelewatan. Waktunya untuk sarapan. Bola-bola coklat yang begitu lezat. Oh, mataku. Untung ini hanya candaan. Aku sudah takut. Ngomong-ngomong, matanya sangat lezat. Kamu pasti suka. Sayangnya sudah habis. Sekarang giliranku. Aku berharap aku suka. Oh iya, ini enak. Aku suka selai jeruknya. Mana tanganmu? Itu bagianku. Semua ini mata milikku. Betapa lembut dan manisnya mereka. Semuanya aku suka. Aku tidak bisa berhenti. Bisakah kamu bagi? Kamu punya begitu banyak. Benar, bisakah kasih 1 saja? Maaf, aku tidak punya apa-apa lagi. Telat. Aku merasa sedikit aneh. Oh, apa itu? Apa yang terjadi dengan wajahku? Oh, tidak! Sepertinya seorang makan terlalu banyak. Hanya 1 chip? Coba lihat sini. Pernah lihat 100 bungkus keripik? Seorang tidak beruntung. Itu pasti. Aku bahkan tidak bisa ambil chip itu. Apa yang dia lakukan? Aku perlu kaca pembesar. Dengan ini aku akan bisa makan. Hore, aku
mendapatkan keripik. Aku akan mencoba untuk menikmatinya semampuku. Sepertinya itu saja sangat cepat, bahkan lebih bagus. Sekarang giliranku. Ketat sekali, aku tidak bisa buka. Ayolah buka. Hahaha. Sepertinya seorang masih lapar. Tidak kok, aku tidak setuju. Aku akan bukanya jarnya. Lihat, aku berhasil. Kenapa kau menjatuhkannya? Untuk menunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Wow, keren. Kamu patut dihormati. Tentu saja, aku ahli dalam makan keripik. Oh, kepalaku. Semua terlihat kabur di depan mata. Dia mungkin butuhkan berapa latihan lagi. Itu gayanya. Oke, biarkan dia pulih sedikit sementara. Aku makan keripik. Kita adalah teman baik, ingat? Berbagi denganku, maksudnya keripik, bukan dengan bungkusnya. Maaf, aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Ini bukan waktu yang tepat. Hati-hati, kamu hampir mukulku lagi. Kita tidak bisa terus begini. Aduh, sakit sekali. Aku sangat beruntung. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Jadi dia minta dia mendapatkan apa yang pantas untuknya. Brokoli? Kamu serius? Dan aku memiliki beberapa jenis bijian pengganti kubis. Dan apa yang harus dilakukan dengan itu? Oh, aku tahu. Baiklah, makan saja dan habiskan. Wah, aku tidak bisa menelannya. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir kita harus menanamnya di tanah. Berhenti melemparkan itu pada kami, hentikan. Aku harus menggali lebih dalam lagi. Jika tidak, tanaman tidak akan tumbuh. Tapi karena kamu, kita semua di tanah. Dan sekarang benihnya. Apakah kamu yakin itu akan tumbuh di situ? Baunya sangat buruk. Aku benci sayuran. Tidak ada rasa. Setidaknya porsiku sedikit. Aku harap aku bisa menghabisinya. Aku butuh cola. Itu akan membuat aku merasa lebih baik. Sini, berikan botolnya. Aku harus siram tanamanku. Mereka membutuhkan kelembapan. Apakah itu membantu? Ya, sudah mulai tumbuh tunas. Gak mungkin. Keren banget. Ayo coba. Selamat menikmati. Ya, aku tahu akhirnya akan seperti ini. Aku harap aku tidak menanam apapun. Aku tidak suka brokoli. Aku tidak suka kubis. Ini terlihat menjijikan. Kamu kotor oleh tanah. Tapi aku berhasil. Sekarang giliranmu. Aku pikir aku tahu bagaimana menghabisi semua. Lihat, ada seekor burung. Percayalah, mereka mudah untuk disembunyikan di jari. Aku akan pura-pura bahwa aku sudah makan semuanya, tapi sebenarnya aku membuangnya. Kamu pikir bisa bohongi aku? Tidak mungkin. Aku akan menangkapnya dan mendapatkannya kembali. Baik, aku hampir selesai. Hanya tersisa 1 gigitan. Bagaimana dengan yang lain? Aku menyimpan ini khusus untukmu. Jangan berterima kasih padaku. Nah, sepertinya rencanaku gagal. Aku membocorkannya. Jangan bingung, makanlah. Skittles asik. Tidak semua orang dapat porsi banyak. Kedengarannya menyedihkan. Aku cuma punya 1 permen. Pecundang. Tawaran yang baik adalah tawaran terakhir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Mengapa kamu perlu ponsel? Kamu akan lihat nanti. Aku hanya akan menambahkan permenku sedikit. Wow, aku tidak tahu itu bisa. Masih ada 1 permen, tapi sangat besar. Bagus, aku lebih suka seperti ini. Wow, aku tidak keberatan permen seperti itu. Bagus sekali. Aku sudah menyelesaikan tantangannya. Ayo. Aku punya rencana yang bagus. Aku akan menangkap permen dengan mulutku. Benar-benar kelewatan. Hahaha. Sudahlah. Dan aku tidak akan... Bagaimana aku memikirkan sesuatu yang lebih baik? Hentikan sekarang. Ini permenku. Aku akan memakannya sendiri. Karena apa yang harus aku coba? Ada begitu banyak. Yang satu ini...
Atau yang harus satu ini? Ya, aku tahu apa yang harus dilakukan. Apa-apaan ini? Aku tidak mengerti. Tapi pasti dia merencanakan sesuatu. Ini undian akan beritahukan apa yang harus dilakukan. Ada permen orange di dalamnya. Apa artinya? Hanya ada satu hal, sekarang aku tahu apa yang harus dipilih. Aku butuh permen jeruk. Jadi bagaimana rasanya? Apakah kamu suka? Banget. Sekarang aku benar-benar tidak peduli urutan permen yang ada. Mungkin aku akan bermain giliranmu juga. Wow, lihatlah apa yang ada di sini. Wah, kamu menarik bola keberuntungan. Aku sudah lama memimpikan permen yang besar dan akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Ini luar biasa. Lihat, banyak permen di dalamnya. Mari kita berbagi secara damai, boleh kan? Itu ide bagus, aku tidak keberatan, silakan. Terima kasih banyak. Enak sekali.